pesugihan itu ada nilai yang harus direlakan, ada sesuatu yang harus ditumbalkan. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Untuk kalian yang baru di channel ini, hai, salam kenal. Ruang Gelap membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Beberapa video lalu, kita sempat membahas tentang pesugihan, gara-gara sempat viral dari seorang user TikTok yang menceritakan tentang pekerjaan yang dia dapatkan untuk menjadi MC di sebuah acara ulang tahun yang sangat aneh. Acara ulang tahun ini ternyata merupakan acara pesugihan yang dilakukan oleh para ibu-ibu untuk mendapatkan kecantikan, kekayaan, dan juga umur yang panjang dengan cara menumbalkan berondong yang sudah lama mereka pelihara. Maksudnya, para berondong ini sudah mau dan setuju untuk suatu hari ditumbalkan asalkan mereka diberikan uang, kekayaan, dan semua yang mereka inginkan. Dengan catatan kalau sudah waktunya, para berondong ini harus siap dan rela untuk dieksekusi menjadi tumbal dalam pesugihan ini. Nah, kisah ini masih diklarifikasi oleh polisi dan memang tidak banyak informasi selanjutnya yang kita ketahui. Bahkan kebenarannya pun kita masih ragukan, nggak tahu benar atau cuman kebohongan. Jadi memang nggak banyak yang bisa kita bahas. Tapi, ada satu kasus pesugihan yang sangat menarik yang harus kalian ketahui. Cerita ini diungkapkan langsung dari si pelaku pesugihan yang bernama Muklis, dan pesugihan yang dia lakukan ini dimotivasi karena dia terlilit hutang. Dan gara-gara pesugihan ini hampir saja nyawa anaknya menjadi tumbal. Gimana ceritanya? Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Muklis adalah seorang pria yang sudah memiliki keluarga. Dia punya seorang istri dan 2 orang anak. Muklis sehari-harinya bekerja sebagai pedagang tembakau. Biasanya dia pergi menemui para petani yang menghasilkan tembakau untuk menyalurkan hasil pertanian tembakau ini ke perusahaan-perusahaan rokok. Dan bisnis ini sudah dia jalankan selama bertahun-tahun secara lancar, tidak ada masalah sama sekali. Muklis bisa membeli rumah, membeli mobil, punya motor, bisa dibilang sukses. Nah, suatu hari di awal tahun 2000-an terjadi sesuatu yang sangat menyedihkan. Muklis ditimpa musibah. Temannya sendiri, orang yang dia percayai dalam bisnisnya, tiba-tiba melarikan uang dari perusahaan rokok. Uang yang seharusnya dibayarkan ke para petani malah dilarikan, sehingga Muklis harus membayar para petani ini dengan uangnya sendiri. Padahal jumlah hutangnya terhadap petani itu sangat-sangat besar, dan Muklis nggak punya uang untuk membayar para petani yang sudah menunggu dan menanti-nanti uang mereka. Gara-gara terlibat hutang ini, Muklis akhirnya meminjam uang lewat debt collector, bank, dan satu persatu aset serta harta Muklis mulai terjual. Mulai dari aset tanah, mobil, motor, dan semua hutang-hutangnya ini sendiri tidak bisa dibayar oleh Muklis. Karena satu-satunya pendapatan Muklis selama ini adalah dari bisnis tembakau. Sekarang bisnis tembakaunya jatuh, Muklis sama sekali nggak punya pegangan. Nah, selama berbulan-bulan, Muklis mulai mumet otaknya. Dia punya banyak hutang. Muklis malu karena orang tuanya ngeliat bahwa Muklis dikejar-kejar debt collector, rumahnya diketok-ketok terus, dan tetangga mulai menggosipkan tentang, dan tetangga mulai bergosip tentang keadaan ekonomi Muklis. Tiap hari Muklis muter otak gimana caranya membayar hutang-hutang, dan lama-kelamaan Muklis jatuh sakit dan akhirnya putus asa. Dalam keputusasaan ini, suatu hari teman Muklis membisikkan ke telinga Muklis, "Kamu nggak niat untuk coba pesugihan?" Nah, saat mendengar hal ini, Muklis akhirnya menghalalkan segala cara dan setuju untuk menemui seorang dukun yang akan membantu pesugihannya. Di benak Muklis, sekali ini aja dia mau melakukan pesugihan untuk menyelesaikan masalahnya. Akhirnya Muklis menemui seorang dukun.
Dan dukun ini menyuruh Muklis untuk menyiapkan beberapa tumbal untuk pesugihan ini, termasuk kambing dan beberapa hal lainnya. Total uang yang dikeluarkan oleh Muklis untuk melakukan pesugihan ini sekitar 10 juta. Lalu Muklis disuruh untuk bertapa di belakang rumah sang dukun. Nah, selagi bertapa, Muklis itu bertapanya nggak cuma sehari, tapi berhari-hari. Dan setelah sehari, 2 hari, 3 hari, tiba-tiba sang dukun datang dan bilang, "Muklis, sayang sekali, pesugihan kamu gagal." Gak tahu kenapa gagal, Muklis juga nggak diberitahu kenapa, dan terpaksa Muklis pulang dengan tangan kosong ke rumahnya. Setelah dia baru aja mengeluarkan uang 10 juta untuk pesugihan yang seharusnya membantu dia, ternyata 10 juta itu terbang tanpa hasil. Muklis makin bingung, putus asa, dan suatu hari dia tidur. Dan di dalam tidurnya, Muklis mendapat sebuah mimpi yang sangat aneh. Muklis bermimpi dia didatangi oleh seorang wanita yang menggunakan pakaian pengantin khas Jawa bersama seorang laki-laki. Dan laki-laki ini bilang ke Muklis, "Kalau kamu ingin dibantu oleh Dewi Lanjar, kamu harus pergi ke ujung negoro. Di situ Dewi Lanjar bisa menolong kamu." Begitu Muklis bangun, dia langsung cerita ke istrinya. Muklis tahu mimpi itu cuma bunga tidur, tapi Muklis merasa ada sesuatu yang berbeda dengan mimpinya kali ini. Muklis bahkan mencari informasi tentang ujung negoro, dan akhirnya dia menemukan sebuah pantai yang bernama Ujung Negoro, yang terletak di Kabupaten Batang di Pekalongan. Dengan nekat cuman berbekal mimpi, Muklis mengajak istrinya untuk mendatangi pantai ini. Perjalanan dari rumah mereka di Boyolali menuju Pekalongan itu enggak deket guys. Mereka menggunakan motor selama 4 jam berkendara. Begitu sampai di pantai, Muklis mulai bertanya dengan warga sekitar tentang Dewi Lanjar. Dan Muklis juga menjelaskan tentang mimpinya. Salah satu warga yang mendengar hal ini enggak kaget sama sekali dan bilang, "Oh, kalau kamu mau ketemu Dewi Lanjar, kamu tinggal ketemu aja sama Pak Anwar, juru kuncinya." Di sini Muklis mulai kaget karena, wah, kok bisa ya? Mimpi yang dia dapatkan secara tak terduga ternyata beneran ada. Dan lokasi di dalam mimpinya beneran berkaitan dengan Dewi Lanjar. Padahal sebelumnya Muklis sama sekali nggak tahu tentang Dewi Lanjar dan juga pesugihan yang ada di Pekalongan. Oleh salah satu warga, Muklis dan istrinya diantarkan untuk bertemu dengan Pak Anwar, juru kunci Dewi Lanjar. Dan dalam perjalanan, mereka sempat melewati sesuatu tempat yang kayak musola, tapi disebut sebagai padepokan. Tempat ini kecil, kayak musola, ukurannya cuma 3 kali 3 meter. Dan anehnya, suasana di sekitar padepokan ini benar-benar mistis dan sunyi. Di dalam ruangan musola ini cuman ada satu kursi kosong yang nggak tahu untuk apa, tapi Muklis bisa merasa ada sesuatu yang mistis di sini. Akhirnya begitu Muklis dan istrinya sampai di rumah Pak Anwar si juru kunci, mereka disuruh untuk masuk dan duduk, dan disinilah Muklis bercerita tentang mimpinya terhadap Pak Anwar. Nah, waktu Pak Anwar mendengar cerita ini, dia sama sekali nggak kaget dan malah tersenyum. Pak Anwar bilang, "Kalau kamu memang serius ingin melakukan pesugihan dengan Dewi Lanjar, kamu tinggal menyiapkan badan aja. Kamu tinggal mengikuti aturan, dan pesugihan bisa dilakukan dengan mudah. Cuma, syaratnya, pesugihan ini harus dilakukan di malam 1 suro. Sedangkan pada saat itu belum malam 1 suro. Jadi Pak Anwar menyuruh Muklis dan istrinya untuk kembali lagi kalau memang mau mengikuti pesugihan, tapi nanti di malam 1 suro. Jadi akhirnya Muklis dan istrinya pulang ke rumah, menunggu 1 suro. Selama di rumah nih, Muklis tuh udah mikirin nih tentang hutang-hutangnya dan berharap pesugihannya kali ini bakal berhasil. Dan suatu hari Muklis ketemu dengan tetangga dan juga sahabatnya yang bernama Yanto. Yanto ini punya masalah ekonomi yang sebenarnya juga berat. Yanto nggak punya pekerjaan tetap. Setiap harinya Yanto memunguti biji-biji kopi yang jatuh di kebun orang untuk dijual lagi ke para tukang kopi. Dan karena penghasilannya nggak seberapa, Yanto belum bisa punya apapun. Rumahnya masih ngontrak, bahkan untuk pasang listrik aja Yanto belum mampu.
Kenapa Yanto belum bisa punya listrik? Jadi untuk mengalirkan listrik ke rumah Yanto, kabelnya harus melewati sebuah kebun. Dan si pemilik kebun tidak mengizinkan kabel listrik untuk lewat di kebunnya. Jadi Yanto belum bisa punya listrik dan tiap harinya masih pakai lampu minyak. Nah, begitu Yanto mendengar cerita tentang pesugihan dari Muklis, Yanto ternyata tertarik untuk ikut, guys. Akhirnya, di malam satu suro, Muklis mengajak Yanto untuk bertemu dengan Pak Anwar. Nah, sesampainya di tempat pesugihan, ternyata nggak cuma Yanto dan Muklis yang sudah menunggu. Ada beberapa bapak-bapak lain dari luar daerah yang juga ingin melakukan pesugihan. Waktu itu mereka berjumlah 7 orang, dan memang ritual ini maksimal dilakukan 7 orang. Nah, awal ritual, mereka harus sahur di malam satu suro. Menu sahurnya sudah disiapkan oleh Pak Anwar, yaitu ketan hitam dan kopi hitam. Jumlahnya ada 7 dan semua yang ikut pesugihan harus menggunakan baju hitam yang juga sudah disiapkan oleh Pak Anwar. Di sini Muklis tuh bingung, kok pesugihan kali ini dia nggak mengeluarkan uang sepeser pun, dia cuma datang aja dan semuanya udah ada. Bahkan bacaan doa atau wiritan juga udah disiapkan oleh Pak Anwar. Mereka tinggal menerima lembaran itu, tinggal dijalankan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun dan menyiapkan apapun. Nah, setiap malam setelah berbuka, jam 11 malam, semua yang mengikuti pesugihan harus melakukan wiritan. Di mana? Di dalam padepokan yang bentuknya seperti musola tadi, yang di tengahnya ada kursi kosong. Nah, di situ guys, mereka melakukan wiritan dari jam 11 malam. Ternyata, saat mereka wiritan, ada tanda-tanda bahwa Dewi Lanjar datang. Tanda-tandanya, kursi yang tadinya kosong itu tiba-tiba bergerak sendiri. Di situ Muklis mulai takut. Yanto yang biasanya gelap-gelapan di rumah dan paling pemberani juga mulai ketakutan. Sampai-sampai Yanto tuh pegang-pegang tangan Muklis karena dia ngerasa, ini ada apa ini? Kenapa tiba-tiba bergoyang? Dan ternyata, tiba-tiba, salah satu dari 7 orang ini berinteraksi dengan sosok Dewi Lanjar. Memang saat itu Muklis dan Yanto nggak bisa ngeliat apapun di depan mereka, nggak ada siapapun. Tapi ternyata salah satu teman pesugihan mereka yang lagi wiritan itu bisa melihat sosok Dewi Lanjar dan malah berbicara. Orang ini tiba-tiba bilang, baik, saya mau, saya siap, saya laksanakan. Yang penting saya hidup dengan mulia. Dan semuanya ini dalam bahasa Jawa. Setelah orang ini berinteraksi dengan Dewi Lanjar, orang ini pulang. Muklis lalu bertanya ke Pak Anwar dan peserta lainnya apa yang baru aja terjadi. Ternyata orang tadi sudah terpilih dan sudah diterima pesugihannya oleh Dewi Lanjar. Jadi di malam berikutnya, orang tadi sudah pulang, udah nggak ikut lagi. Tersisa 6 orang yang masih menjalankan pesugihan dan puasa untuk bertemu dengan Dewi Lanjar. Di malam ke-6, orang lain lagi yang dapat berinteraksi dengan Dewi Lanjar, bilang dia siap dan pulang. Malam ke-5, orang lain lagi yang dapat. Sehingga akhirnya di malam ke-4 tinggal tersisa 4 orang. Muklis, Yanto, dan 2 bapak lainnya. Nah, di malam ke-4 ternyata giliran Yanto yang bisa berinteraksi dengan Dewi Lanjar. Setelah Yanto berinteraksi dengan Dewi Lanjar, Yanto langsung pulang. Dan di situ Muklis bingung, kok bisa-bisanya Yanto pulang? Padahal Yanto datang ke tempat itu dengan Muklis menggunakan sepeda motor Muklis. Jadi Muklis bingung, kok bisa Yanto pulang? Yanto pakai apa pulang ke rumah? Muklis tahu banget, Yanto nggak bawa uang sepeser pun, nggak punya kendaraan juga. Jadi Muklis bingung, kok bisa-bisanya Yanto pulang? Nah, di malam-malam berikutnya, akhirnya giliran Muklis yang bisa berinteraksi dengan Dewi Lanjar. Sosok Dewi Lanjar yang dia lihat beneran sama persis kayak di mimpinya. Pakai baju pengantin khas Jawa, dan di situ Dewi Lanjar bilang, Muklis akan dibantu. Asalkan Muklis mengizinkan Dewi Lanjar untuk mengasuh salah satu anaknya. Mengasuh maksudnya gimana? Ternyata dijelaskan Dewi Lanjar akan mengambil anaknya. Dan di situ Muklis langsung ragu, langsung takut, langsung goyah. Muklis sangat ingin melakukan pesugihan ini, tapi dia nggak bisa merelakan anaknya karena dia sayang banget dengan anaknya. Sempat juga Dewi Lanjar dan pengawalnya bilang,
Anak kan kamu bisa punya lagi. Serahkan aja satu untuk kami urus. Tapi tetap guys, Muklis ternyata tidak bisa merelakan anaknya untuk diambil. Jadi Muklis bilang, Dewi, saya minta maaf, saya belum bisa memberikan anak saya. Dan akhirnya Dewi Lanjar membiarkan Muklis untuk pergi. Akhirnya Muklis pulang ke rumah. Dan selama di perjalanan, Muklis itu bengong. Banyak pertanyaan di benaknya. Kebingungan, kegundahan. Dan di sini Muklis sadar bahwa nggak ada hal yang gratis. Bahkan untuk melakukan pesugihan, ternyata Muklis harus membayar dengan nyawa anaknya sendiri. Dan dia nggak menyesal menolak permintaan Dewi Lanjar. Sesampainya di rumah, Muklis menemui Yanto untuk bertanya, apa sih yang diminta Dewi Lanjar dari Yanto? Kenapa Yanto mau dan setuju untuk melakukan pesugihan ini? Yanto cerita, Dewi Lanjar meminta umurnya sebanyak 10 tahun. Misal, Yanto sebenarnya punya umur 70 tahun. Nah, nanti Yanto meninggal di umur 60 tahun. Karena 10 tahunnya, Yanto ditarik ke alam lain. Dijadikan sebagai pagar istana Dewi Lanjar. Kalau mau bayangin pagar istana, ini katanya istana Dewi Lanjar di dunia gaib itu terdiri dari manusia-manusia yang melakukan pesugihan yang sudah setuju untuk ditusuk sate di depan istana Dewi Lanjar. Jadi beneran kayak pagar. Muklis bingung kenapa Yanto setuju untuk memberikan umurnya. Dan Yanto bilang, aku beneran pengen bahagiain orang tua aku. Muklis bingung, kok kamu mau sih Yanto ngasih umur kamu? Dan Yanto bilang, ya gimana? Aku beneran pengen jadi orang sukses, aku pengen ngebahagiain orang tua aku belum pernah sama sekali membahagiakan mereka. Jadi apa boleh buat? Nah, karena Muklis gagal gak jadi melakukan pesugihan, akhirnya dia berangkat ke Jakarta untuk bekerja di salah satu perusahaan taksi. Muklis jadinya harus bekerja keras untuk bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Berbulan-bulan Muklis tinggal di Jakarta, jauh dari keluarganya, berusaha untuk mengumpulkan uang, sampai akhirnya pada saat hari raya, Muklis pulang kampung. Dia balik ke rumahnya lagi di Boyolali. Dan di situ Muklis lagi-lagi tentu aja bertemu dengan Yanto, sahabatnya. Nah, kondisi Yanto sudah sangat berubah dari terakhir kali Muklis bertemu dengan dia. Yanto yang tadinya ngontrak, sekarang sudah beli rumah. Bahkan rumahnya ini dibangun lagi, didak untuk dijadikan bertingkat. Yanto yang awalnya nggak punya listrik gara-gara kabel listriknya nggak boleh lewat di depan kebun di depan rumahnya, akhirnya bisa punya listrik karena kebun di depan rumahnya sudah dibeli oleh Yanto. Yanto yang awalnya nggak punya apa-apa, sudah punya mobil, motor, dan juga akhirnya menikah. Tapi memang guys, pernikahan Yanto sendiri nggak pernah langgeng. Yanto sudah menikah sekitar 3-4 kali dan semuanya selalu aja cerai. Nggak tahu juga apakah ini ada hubungannya dengan pesugihan yang dia lakukan. Jadi hubungannya nggak pernah lancar. Jadi ya bisa dibilang Muklis memang nggak jadi melakukan pesugihan, tetapi Yanto, temannya, sahabatnya malah terjerumus dalam pesugihan ini. Dan Muklis tidak menyesali keputusannya untuk menolak pesugihan ini. Karena menurut Muklis, anaknya jauh lebih berharga. Dan di sini kita bisa dapatkan juga pelajaran bahwa pesugihan itu ada nilai yang harus direlakan. Ada sesuatu yang harus ditumbalkan untuk mendapatkan sesuatu. Gak ada yang gratis di dunia ini. Untuk bisa mendapatkan sesuatu harus ada pembayarannya. Sama seperti dalam cerita ini, untuk mendapatkan kekayaan secara instan, Muklis harus memberikan nyawa anaknya yang tidak dia setujui. Dan juga di cerita awal kita tadi tentang TikTok, di mana ada sekumpulan ibu-ibu yang melakukan arisan dan melakukan penumbalan terhadap nyawa para berondong, mungkin saja memang terjadi. Bisa jadi itu adalah perjanjian antara para ibu-ibu ini dengan sosok mistis yang menjanjikan mereka kecantikan, kekayaan, dan umur yang panjang. Benar atau tidaknya kita nggak tahu, tapi gue merinding dan pesugihan sendiri banyak dipercayai oleh orang-orang. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Semoga cerita ini memberikan banyak insight dan juga pengetahuan terhadap kalian yang mungkin berniat melakukan pesugihan. Dan ingat juga guys, yang harus kita bayar bukan cuman yang ada di dunia. Di akhirat nanti kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Dan kalau memang kita bersekutu dengan setan,
Syirik adalah salah satu dosa yang paling besar dalam ajaran Islam. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Please stay safe, take care, stay at home, and stay alive.